أستغفر الله من جميع السيارات والسكنات ممنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوة ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيا قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جان وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. روحي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق بالنور ربي الله يا من سمي قبل يونا ليتني
الله عليك يا كثير الجود جودك أنت نعم الكافلين وضعنا يا رسول الله باللقاء العارفين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا شافع الأمراض يا غفير المذنبين يا ربي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ربنا العظيم مرحبا مرحبا أنت رب المخلوقين الله مرحبا مرحبا وهو خير المرسلين ثم آل وأصحاب وسائر الصالحين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك المهاجر إلى الله والسابق في ابنتنا والخطوب العائد روسي والحسن بلدنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Dikenal juga dengan acandu. Napa nama? Bekam. Selesai melakukan hijamah, darah hijamah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta kepada sahabat Abdullah bin Zubair untuk membuangnya di tempat yang jauh. Abdullah bin Zubair ketika hendak membuangnya, aku kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika tak ada orang lain, maka aku meminumnya. Maka ketika terjadi di perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, di saat itu banyak para sahabat yang menyaksikan bagaimana setiap ayunan pedang dari Abdullah bin Zubair tak dapat ditangkis begitu saja. Kayak karena darah saya nombor Abdullah bin Zubair. Engkana sekuat apapun seseorang ketika menahan tebasan pedang dari Abdullah bin Zubair pasti terpental dan jatuh. Kayak berak nginom darah. Ini kan benar STMJ. Karena ini berlaku sampai di peperangan berikutnya. Abdullah bin Zubair memiliki kekuatan yang luar biasa karena ia meminum darah dari hijamah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasul. Maka yang berikutnya kemudian Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau kemudian bercerita kepada kita tentang
kamalu ilmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sempurnanya ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada manusia seandi pengetahuan akan dia Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia seandi ilmu dari manusia yang mana saja, dari makhluk yang mana saja yang memiliki pengetahuan semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkuna ebtana baginda Rasul mengatakan bahwa dirinya adalah cahaya yang dijadikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa pengetahuan yang Allah berikan kepada baginda Rasul adalah tuangan dari tuangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makhluk pertama saya kagak benih nyaran ya. Jika Nabi Allah Khidir alaihi salam diberikan usia yang panjang dan berguru kepada 5.000 orang nabi, dia memiliki ilmu yang luar biasa menurut kita, maka ketahuilah bahwa asal muasal ilmu tidaklah Allah tuangkan kecuali kepada baginda Rasul. Maka apa yang ditulis oleh kalam adalah bagian dari ilmu yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setajana ilmu ampun tatoles. Maka ketika kalam membatasi ilmu dari makhluk yang ada, ilmu baginda Rasul tak bisa dibatasi oleh kalam, karena kalam juga berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah saya ceritakan bahwa kalam, arsy, kurs dan lauhul mahfuz semuanya berasal dari nur baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idzan pemahaman tentang lauhul mahfuz, pemahaman tentang kalam, arsy dan kurs, semuanya itu berada di dalam pengetahuan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasi'al ilm," orang yang paling luas ilmunya. Kemudian azimal fahmi, sungguh besar pemahaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afadallahu ta'ala alaihi al-ulum an-nafi'ah katsira. Allah tuangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keilmuan yang luas, yang bermanfaat dan banyak. Wa ma'ariful 'aliyatil wafirah, dan ilmu tentang pengetahuan yang tinggi, al-wafirah, yang sedemikian banyaknya Allah berikan kepada baginda Rasul. Wa qad a'lana subhanahu wa ta'ala bi si'ati ilmihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengiklankan, memberitahukan kepada manusia tentang ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat ketika malaikat melihat Nabi Allah Adam alaihi salam, maka melihat malaikat dengan pengetahuan mereka kepada Nabi Allah Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang mereka miliki, qalu inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Malaikat sudah pernah melihat kejadian yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, maka mereka kemudian melakukan hal yang demikian yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala wa 'allamal Adam al-asma, Allah hanya mengajarkan nama-nama kepada Nabi Allah Adam, maka Nabi Allah Adam telah melampaui para malaikat di dalam pemahaman. Lalu bagaimana dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditanyakan kepadanya tentang awal penciptaan, baginda Rasul mengatakan, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainal ma'i wat turab. Aku telah menjadi seorang nabi dikala Nabi Allah Adam masih belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air dan tanah. Allah sudah menjadikan baginda Rasul, dan baginda Rasul mengatakan kuntu nabiyan, aku telah menjadi nabi. Padahal kita ibadati bin Allah taala.
tetapi predikat kenabian telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lama bi 'azimi fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dengan agungnya baginda Rasul di dalam kedudukannya di sisi Allah dan kemuliaannya. Faqala subhanahu wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmata, dan juga hikmah, wa 'allamaka, dan Allah mengajarmu wahai Muhammad, ma lam takun ta'lam, tentang segala sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh. Wa inna fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul adalah sesuatu yang besar jika Allah yang mengajarnya. Itu sebab di dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, allamani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allamani rabbi, telah mengajar kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah yang mengajar, apa yang tersembunyi dari manusia yang seperti ini? Tentu hanya Allah sajalah yang mengetahui tentang kadar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya sebagian ulama Hadramut mengatakan, la ya'rif qadra Muhammad illa Rabb Muhammad. Tidak akan mengetahui tentang kadar baginda Rasul kecuali yang menjadikan baginda Rasul, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetiman samangken sampian ben kaula mensifati adalah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Akan tetapi pensifatan kita tidak akan sedikit pun menyentuh kepada hakikat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pon poci sampean Gusti Rasul tak kira lopot. Angka Gusti Rasul pokok tak pada ti pangeran nabi sampean. Kayak pakun bener gitu. Pakun bener. Karena apa? Terbatasnya kemampuan kita untuk menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ongko agung Gusti Rasul gaya engkana nang dalam keilmuan ada manusia sepada ben Gusti Rasul. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam a'lamu khalqillahi ta'ala, paling alim makhluk Gusti Rasul, wa a'rifuhum billah, dan yang paling mengenal Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi sahihain, sebagaimana telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pernah berkata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala ini kan orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling kenal dengan Allah Ta'ala pasti setiap orang yang paling takwa. Sebab itulah kemudian baginda Rasul mengatakan, inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, wa a'lamakum, dan yang paling alim di antara kalian semua, billahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ana, kata baginda Rasul, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Sesampurna pengetahuan tentang pangeran dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin al-Asili meriwayatkan di dalam kitabnya. Apa kata Al-Asili? Ana a'rafukum billah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man tadabbara fi ta'alimillahi ta'ala li rusulihi wa anbiya'ihi salawatullah ta'ala alaihim al-waridati fil Qur'anil Karim, barang siapa tadabbara fi ta'alimillah, orang yang mau meneliti secara detail tentang apa-apa yang telah Allah berikan dari ilmunya, li rasulihi, kepada para rasul, kepada para nabi, salawatullah ta'ala alaihim al-warida fil Qur'anil Karim, sebagaimana telah diberikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yattadhihu lahu jaliyan, maka akan nampak secara jelas, anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
qad allamahu Allah Ta'ala uluman hiya akthar wa awfar wa ajma wa a'am. Jika orang mempelajari tentang Al-Quran, memahami benar tentang Al-Quran, mendalami betul tentang Al-Quran, mengetahui betul tentang Al-Quran, maka akan semakin jelas kepada mereka bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala uluman, ilmu, hiya aktsar, lebih banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Wa awfar, berlipat ganda. Wa ajma, lebih banyak lagi pada diri baginda Rasul. Wa am, dan jauh lebih umum. Jadi jika ada orang mengatakan bahwa mukjizat Nabi Allah Isa yang terbanyak, maka ketahuilah mukjizat baginda Rasul jauh lebih banyak. Jika ada orang yang mengatakan ada seorang nabi yang memiliki keilmuan, maka keilmuan baginda Rasul jauh lebih baik dibandingkan dengan nabi yang manapun juga. Karena sesempurnanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasul. Ini juga termasuk di dalam sebuah hadis yang menyebutkan ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Orang-orang alim di antara umatku itu ka dalam bahasa Arab itu seperti, semisal anbiya bani Israel, posisinya sebagai bani nabi di bani Israel. Seandainya orang-orang alim itu hidup di zaman bani Israel, maka tentu mereka semuanya akan menjadi para nabi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana baginda Rasul menyebutkan demikian di dalam sebuah hadis. Wa dzalika li'annahu subhanahu wa ta'ala qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, tentang segala sesuatu apa yang tidak diketahui oleh manusia, Allah ajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faji'a bi ma, Allah menggunakan kalimat ma allati hiya lil umum wa shumul. Kalimat ma itu untuk kalimat menunjukkan tentang ilmu-ilmu yang umum, yang umum dan shumul, mencakup segalanya. Makanya Allah menggunakan kalimat ma dalam ilmu nahwu lah. Nanti belajar dalam ilmu nahwu ini. Lita'umma jami'ul ulum allati 'allamaha Allah Ta'ala li rusulihi wa anbiya'ihi. Maka apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul adalah ilmu yang segalanya Allah ajarkan kepada baginda Rasul, ini dimiliki oleh para Rasul dan Anbiya. Jika dikumpulkan keilmuan para Nabi, jika dikumpulkan keilmuan para Rasul, maka semua ilmu mereka dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litashmula ghairuha minal ulumi allati afadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyempurnakan litashmula ghairuha, yang lainnya min ulumi allati afadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikumpulkan semua ilmu itu, maka ada pada diri baginda Rasul. Ilmu orang yang pertama hingga ilmu orang yang terakhir, semuanya ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup ketika Allah turunkan Alkitab, yakni Al-Quran Karim, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu mengandung yang ente pahami sampai sekarang ini masih makna Al-Quran, masih makna Al-Quran. Belum lagi apa yang tersembunyi di dalam setiap maksud Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui kecuali kepada orang-orang yang Allah ajarkan tentang ilmu ini. Maka Al-Quran yang ada itu adalah sebuah keilmuan yang luar biasa yang Allah tuangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita pahami sekarang cuma maknanya. Ente sama anda cuma paham kepada maknanya. Akan tetapi Al-Quran adalah sesuatu yang berbicara bukan hanya tentang apa yang terjadi saat ini, akan tetapi Al-Quran akan berbicara sampai suatu ketika di mana akhir dari kehidupan manusia ini pun dibahas oleh Al-Quran, dan hanya baginda Rasulullah yang memahami hakikat dari maksud apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu ada ilmu huruf. Allah meletakkan huruf-hurufnya tidak sembarangan. Bahkan banyaknya huruf, susunan huruf, semuanya itu memiliki faedah yang luar biasa, memiliki faedah yang luar biasa. Kemudian wajah fi sahihain, juga datang di dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, wal lafdz li Muslim, dan lafadz di Muslim. Ini hadis biasanya
Kalau disebutkan sahihain kemudian walafdhi li muslimin, berarti ada sedikit perbedaan redaksi di dalam lafaz. Kalau disebutkan sedemikian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nasa sa'alu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ahfawhu bil mas'alati aktharu alaihi al-as'ilah. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم وفي رواية إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik adalah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak dari Ummu Sulaim. Tamam. Dihadiahkan kepada baginda Rasul saat umurnya 8 tahun kepada baginda Rasul oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Tamam. Itu hadiahnya Ummu Sulaim kepada baginda Rasul. Ketika orang-orang yang lain menghadiahkan tanah, menghadiahkan binatang ternaknya kepada baginda Rasul, Ummu Sulaim enggak punya apa-apa. Dia hadiahkan anaknya agar berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ia memegang sebuah peninggalan baginda Rasul, yakni sapu tangan yang seringkali diusapkan kepada wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya sapu tangan baginda Rasul. Dari Anas bin Malik kita tahu bahwa apa yang disentuh oleh baginda Rasul tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Suatu ketika dimintalah kepada Anas bin Malik untuk membuktikan kebenaran bahwa apa yang disentuh oleh baginda Rasul tidak terbakar. Maka Anas bin Malik mengeluarkan sapu tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada bekas kotornya, tapi bukan kotor dipakai, tapi karena terlalu lama disimpan. Ketika diletakkan di atas api, maka api hanya memakan kotorannya saja, tetapi tidak menyentuh sama sekali kepada sapu tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbada orang andi obun Gusti Rasul coba. Timbada orang mari ngocak mimpi Gusti Rasul kau lihat aku be. Pana ya gapo ya mendak toper ki. Mang toper bener. Kene ka bukti. Sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya para manusia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ahfau bil mas'alah aktsaru alaihi as'ilah. Suatu ketika banyak pertanyaan yang diajukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya tanya ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja data yawmin fa sa'ida al-minbar. Suatu ketika baginda Rasul keluar dari tempatnya, kemudian dia mendatangi mimbarnya. Faqala saluni, tanyakan kepadaku. Kalimat saluni ini dipakai oleh para sahabat setelahnya. Orang-orang setelahnya pun setelah baginda Rasul, setelah zaman sahabat, tabi'in juga ada yang bertanya. Lambat kayak banyak orang sini rawadan. Saluni, tanya ambil kakau lah, jawab apa? Bila lakar andi ilmu dah apa? Tak boleh tanya kisah sampai tak tahu kan. Tunggu waktu berdesak tong ulama bertanya juga sebagaimana bertanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya juga sebagaimana bertanya yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada seorang. Lamba Sayyidina Ali pernah ngocak cukan pada bin Qais. Saluni qabla an tafqidun. Bertanyalah kalian kepada aku sebelum kalian aku tinggalkan. Madunal arash. Selain arash, siapa tanya arash kakak boleh sampai. Tanya masalah kakapin yang ada di bawah arsy, tanyakan kepada. Demi Allah aku lebih hafal jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan saya berada dengan bumi. Hafalan dengan langit kau lihat teman. Jangan pada Sayyidina Ali. Yang kira orang saya tanya, kakapin jawab bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa berikutnya ada lagi seorang ulama yang kemudian berdiri di Masjid Kufah dan dia berkata, "Saluni, bertanyalah kepadaku apa saja." Tiba-tiba berdiri satu orang kemudian bertanya, "Bolehkah aku bertanya? Boleh aku bertanya kepadamu tentang semut
di zaman Nabi Allah Sulaiman. Pemimpinnya itu lelaki napa babini? Babini. Bilis gitu. Makub tak bisa jawab, saya tanya. Padahal kicik rato aja babini, namlah nang dalam Al-Qur'an kayak sagwita. Babini Bilis kedua, Bilis pimpinannya itu adalah perempuan untuk manusia. Binatang tahu apa bahasa Banjar? Betina kalau. Binian kah? Mangkana mana sampean pimpin ben bebini Bilis. Men pemimpin sampean bebini berarti Bilis. Ada ben Bilis. Begini kami dalam carita pada ben kaya. Tapi mun sakirana ilmu niki gungtang buktinya tanyaan ngane kana boh. Jatan tantangan untuk ditanya aki. Nggih. Cek tanyaan. Pon nang pon cek jalan. Mentah oning saya jawab berapa? Wallahu a'lam. Lambak pada orang yang tanya aki ben Sayyidina Umar pada ben. Bana tahu tentang ria-ria. Wallahu a'lam. Papier betul. Tak tanya pangeran, kok pangeran pasti tahu. Bok, nah, mun tak tahu, tak tahu. Cak wallahu a'lam. Mun Allah Taala pasti tahu. Cak boleh ba, ada kok. Cak pangeran tahu, cak boleh. Wallahu a'lam. Kayak Allah si oni. Papier betul. Tak tanya pangeran, tak tanya bana. Mun bana nyaut, tak tahu. Cak wallahu a'lam. Kena kasih oni Allah Taala wis. Pasti nak apa kalau saya tanya agam biar tak. Mun Allah Taala pasti oni, tak usah tanya hakim biar ben gaul. Jadi cepon Anas bin Malik fa kharaja data yaumin fa sa'ida al-mimbar. Suatu ketika keluar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian naik ke atas mimbar. Faqala saluni, bertanyalah kalian kepadaku. La tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum. Tidaklah kalian bertanya kepadaku, pastilah aku akan menjelaskan kepada kalian. Dawuh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin illa akhbartukum bih. Kecuali aku akan memberitahukan tentangnya, tentang apa yang kalian tanyakan. Dawuh Gusti Rasul. Ma dumtu fi maqami hada. Sanajan sekok ibadah dengan dia maratanya jauh bagi kapi becik. Jawab Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang pasti adanya. Menembiar ben gaul kira adanya apa? Nyari semanfaat kesampian. Cek perkara saya tidak guna. Umpama nabu diare sampai tanya haki ben Gusti Rasul. Atanya ben kesingko. Jawab apa ben singko? Tanya apa sih? Pas tanya ben kira kau le bini gak ada tambah apa enten. Ya, mulak. Atanya sampai ya Rasulullah. Kau le nikah. Reng neraka apa reng surga? Wadia. Bila kau disebut surga biar ambu saya sampai jawab. وجاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أرى كاليوم قط في الخير والشر إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الخائن. Lam ara kal yaum, aku tidak melihat seperti hari ini. Dawuh Gusti Rasul. Hari di mana baginda Rasul berkata, aku tidak melihat seperti di hari ini fil khair wa syarr, tentang kebaikan dan keburukan. Inni suwirat liyal jannah wan nar. Allah telah gambarkan kepadaku, nampakkan kepadaku, perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Fara'aituhuma, aku melihat keduanya, surga dan neraka, duna hadzal haid. Lebih jelas ke tembok. Saking jelas kata Gusti Rasul sok. Melihatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada surga, bener ngabes dari luar pada tembok, pada bener kata oning kesena bener. Ngabes Gusti Rasul gak ya? Ngabes ongko ngabes engkena oning. Pasera abai sedeti orang sok. Kebenaran Al-Quran tentang surat Al-Lahab sampai terakhir Abu Lahab dan istrinya tidak pernah beriman. Mereka benar kok. Berapa ban sahabat saya cici surga ban baginda Rasul? Tak kira apa? Asyara mubasyirin bil jannah. Mereka semua adalah penghuni surga. Dan teman sampean ben gaul teti pada ben orang sesama Allah gila kaki. Mare pun.
Tak kira berdiri masjid terpepet oleh pada tanya. Nah, apa cak pun mari kau boleh sebut lagi masuk surga, nah mana boleh. Maknanya ada jaminan amempe tak amempe kita semua aja. Dia pasti akan surga. Insya Allah surga yang nyeper. Kau orang-orang pada bengkai. Wa min si'ati ilmihi, dan dari keluasan ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah Ta'ala jumi'a lahu jama'a lahu al-Quran bi ulumihi wa haqa'iqihi. Allah kumpulkan kepada baginda Rasul Al-Quran bi ulumi, bukan cuman ayat yang kita baca, huruf-huruf yang tersusun benar, tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hakikatnya. Dimin Al-Quran ini kan luas. Ketika Al-Quran disikapi oleh Ibnu Sirin, maka Al-Quran mengeluarkan sebuah ilmu pemahaman tentang ru'yatus sadiqah, mimpi yang dibenarkan, mimpi yang benar. Mimpi yang benar kayak benar. Tetapi Ibnu Sirin kemudian mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang ilmu ini. Bahasa Al-Quran tentang lambang-lambang yang ada adalah bahasa Allah kepada hambanya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maka Allah berbicara kepada Nabi Allah Yusuf dengan cara menampakkan tanda-tanda alam, matahari, bulan, bintang. Ini ke isyarat Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Matahari dilambangkan dengan seorang ayah, bulan dengan ibu, bintang dengan saudara. Sebab itulah kemudian kata Ibnu Sirin, Al-Quran menceritakan seolah-olah hanya berbicara tentang mimpi Nabi Allah Yusuf, tetapi mimpi ini pun berkenaan dengan mimpi mimpi yang sampai bergaul juga. Tong betul yang antara anak ikhwan beda si mimpi. Habib, saya bermimpi bahwa matahari tiba-tiba meredup. Nah, ini kalau tak Habib hadirana pesuhung nomor. Yang kikula tak bakal nafsir, karena kadang ia maknanya adalah kepada orang tua kita sendiri. Kadang-kala ia adalah orang yang menjadi orang tua ruh kita, guru. Kadang kayak orang yang memelihara kita. Bener yang tua tepat nih, kengsian. Terkadang juga ayah dari orang yang kita menyusu kepadanya, umpamanya sampai nang tak nyusul dari orang tua tibi. Kayak maknanya kayak saja. Pokoknya saya sebut orang tua sampai. Bisa juga kadang matua. Juga tedung sampean pasakil. Alhamdulillah. Mimpi matahari, letup matahari. Abah sobo ngomor, guru ndak ada. Guru ada, abah tak ada. Mas jadi sobung. Kalimat tua nih. Mana? Ini awalnya orang jalan oleh najaran mat kamat tua. Saya majalan ke tua mat tua lanjut ngomor mat tua nampian parta aja lanjut ngomor. Lepas debat kaya sehingga apa? Al-Quran tapi saya ingat. Takut sampean kau orang saya andik firasat, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yaduru binurillah. Berhati-hatilah kepada seorang mukmin. Manil mu'min la yartakib anil ma'asi. Orang yang tak ngalakoni maksiat pejak mukmin. Orang yang sadar orang tak ngalakoni dosa, nas tete sampean dak orang yang tak ngalakoni dosa, fa innahu yaduru binurillah. Orang pada ben yang ngolah tikala cahaya Allah. Bila pun ngolah tikala cahaya Allah Taala, maka segala sesuatu nampak kepada dia apa yang akan terjadi kepada orang tadi. Takut sampean ke orang-orang pada ben kai. Takut ke orang-orang saya ngolah tikala firasat saya paling ber Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Mun kita ni kapas bengal dak ka orang-orang pada ben gila kai. Bagus sangkana sampean dak ka serape. Bagus sangkana sampean dak ka serape. Juga nama mana sampean ampe coba kaya pakon untuk acopa ka sebelah kiri. Ka tepat Pak bini sampean ada. Oke. Jakaten galak saya penting ya nah coba saya galak di penjelasan aku udah dari ada sampai kamu di saya galak masalah coba gak di sana
Tahu aja mah beda. Tak kau tanya soro norok boleh pengajian. Salbut ngaji ke BBZ. Wa min si'ati ilmihi sallallahu alaihi wasallam an Allah Ta'ala jama'a lahu al-Qur'an bi ulumihi wa haqa'iqihi. Wal Qur'an huwa bahrul ulum. Al-Qur'an kayak bahrul ulum. Lautan dari keilmuan. Belum lagi kita bicara tentang ilmu huruf dengan ilmu Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang masalah ilmu huruf bagi orang-orang yang memahami. Al-Quran berbicara tentang syifa, obat. Ini keberuk ya sebagian orang. Kenapa boleh? Kakak benar tentang Al-Quran, semuanya tentang Al-Quran. Segala sesuatu pengetahuan berada dari dalam Al-Quran. Mohon paham sampean ben gaula pada ben paham Gusti Rasul, maka sampean ben gaula akan memaksimalkan Al-Quran, sungguh-sungguh akan menggunakannya. Makin tak ada apa tajian gajimat kadang tenang lebih kau dah ni kamu ni kebeki cimat kau dah aisyah kau narik mati ini nama bayar seperti tajian gadukon kata dengan Al-Quran jadi Al-Quran ni kaki nyata yang antara na'aba maki bisa pertaja kasalain Al-Quran artinya Al-Quran ki beda dan Al-Quran kaya memuat segalanya tasik Al-Quran ijabat itu cimat maloloh kau lah boleh Al-Quran kayak ni kakak along kabar kata suruh baca boleh keluar kalau dia bahalan biar mereka cimat benar wal Quran huwa bahrul ulum wal ma'arif wa idha kana Ali bin Abi Talib karamallahu wajha yaqul Sayyidina Ali pernah ada bu lau takallamtu lakum ala suratil Fatihah umpamana singkau ajarita kabana tentang surat Fatihah jika ku ceritakan tentang surat Al-Fatihah jika ku bahas tentang Al-Fatihah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib la awqartu 70 jamalan maka aku akan membahasnya dan pembahasanku itu menjadi 70 sesuatu yang berada menjadi beban di atas unta tetia petong polo ketap tetia petong polo unta semekola kaya nek bisa dulu cuma lembab ketika berada di depan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beliau pernah bercerita tentang Bismillahirrahmanirrahim lamanya 3 hari Bismillahirrahmanirrahim bicara tentang Bismillah aja tentang Bismillah terlalu hari kau boleh teman ngaji lah buat tak bahas Bismillah kan biar Bismillah dan bawa jareta sehingganya jika Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata demikian jika ku jelaskan jika ku bahas tentang Al-Fatihah ini maka ia akan menjadi beban di punuk ontah sebanyak 70 ontah yang membawa kitab-kitabku tentang Al-Fatihah wa ma dhannuka bi ulumi Sayyidina Muhammad lalu bagaimana persangkaanmu kepada baginda Rasul jika gerbang kota ilmu seperti itu lalu bagaimana dengan kota ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu sampean ben gaula tak kabuak dak Sayyidina Ali pun tak kabuak gaula pintaraka Gusti Rasul keneganan sampean mata kerentara kakasak sampean kadang ngolati sampean bertemu dengan mereka orang-orang yang saleh di zaman sekarang pada guru kita kayak Sayyidil Habib Umar sampean atau mau pun sana semua orang datang gak kau satu orang datang kepada saya kemudian dia berkata Habib saya punya pengalaman dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim apa pengalaman ketika beliau datang ke Bondowoso saking saya buru-burunya Habib saya parkir sepeda motor jauh dari tempat di mana saya hadir ke acara di Bondowoso saat itu Habib ketika saya melihat wajah beliau saya berharap sepeda motor itu hilang dan saya tidak kepikiran sama sekali hilang tidak apa asal saya bisa melihat Al-Habib Umar neka orang pada ben kaya ketika saya berada di hadapan beliau demi Allah hilang segalanya dunia yang saya anggap penting dulunya sirnah sama sekali dan saya tidak berharap dan saya berharap pulangnya saya jalan kaki tapi subhanallah masih ada begitu pulang ke rumah kembali lagi takok boleh nyebut sepeda motor nasihat padahal ikan cek pergi pariksa boleh lo nyembi rantai sampai pun rantai kapung kana nyior sebut ya, lihat bagaimana kedekatan kepada orang yang saleh mendatangkan hal-hal yang demikian bahkan ketika Al-Habib Umar datang ke Pulau Madura
Ada orang yang kemudian menangis sejadi-jadi ketika ditanya, paham sampean kata Buna Habib Umar? Punten, tak paham. Kim pelak kau dah, tahu nih, tak terlalu nangis sudah. Anehkah? Jangan seorang. Inilah tanda-tanda orang yang saleh. Jika dilihat orang tak paham, aja kalau bahasa pangeran, engkau ada pak ada kasat jenah atas saya ngapus. Tahu nih sampai ngapus berapa ada kasat Habib Umar. Kan lagi? Kepikiran kau lagi. Perak terwasalaman nak amalon. Menarti kan kayak jauh lebih mulia boleh sampai gaul karena bisa nyeting. Dan itu bertahun-tahun sebelum kejadian di masa sekarang kayak Habib Umar ampun abel. Mumpung ki bisa benar salaman ke sengkau salaman. Mumpung kalian masih bisa bersalaman denganku, bersalamanlah. Masa kayak nak kana bektona sepe, banyak saya tak salam. Mungkin sampai salaman agak Habib Umar. Teroning. Dan itu sudah diprediksi oleh Habib Umar jauh sebelum beliau pernah berkata, mumpung masih ada waktu kalian untuk bersalaman, nanti suatu ketika kalian akan mendapati di mana kalian akan sulit berjabatan tangan dengan Cahaya Habib Umar. Biar ngabes dari TV, oleh bisa makin ngabes berat dari TV. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur menyampaikan tentang ajaran baginda Rasul, dan dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari paparing-paparing Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang semadapa tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya dekat Sayyidina Ali. Wa min si'ati ulumihi sallallahu alaihi wasallam ma atla'ahu Allah alaihi min katsir min al-mughayyibat. Allah Subhanahu wa taala banyak membuka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang tidak nampak oleh mata kasat. Umpamanya kayak buka dekat sampean bergaul, tak kira tedung. Umpamanya buka ber Allah Taala perkara-perkara yang gaib di antara naabe kayak sebedah sepera tetap ben Allah Taala kalau ben hijab setepes di antara naabe ben alam barzah kayak umpamanya sekap ben Allah Taala demi Allah sampean bergaul tak kira tedung. Karena takut sampai bergaul, karena sakoni nak amal laab takut pakai bila beli dari Allah Taala takut tak cukup. Lalu kayak buka bergusta Rasul. Yang Gusti Rasul ajarkan jarak 4 jari di setiap bagian bumi ini, malaikat berdiri di tempat itu. Setiap kali baginda Rasul melewati kuburan, baginda Rasul mendengar jeritan siksaan mereka orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku bisa tedung sampai. Napa boleh saya datang ke kuburan? Umpamana sama. Mentak pindah-pindah sampai. Benar kau lah masih ngeding jering orang kuburan. Umpamana. Untungnya bagopok buat Allah Taala. Kan nyaman. Untuk zakat dengan main sekak kita sekubur. Saya macam remet boleh main domino ya tu sekubur. Terjaga, jaga, kopenis. Oleh enggak. Lekayana percaya Allah Taala dalam Al-Quran. Qala Ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala aibihi ahad ala ghaibihi ahad illa man irtada min rusul. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui tentang segala yang gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahad. Dan tidak ada yang mengetahui tentang hal-hal yang umurul mughayyabat. Dari hal-hal yang sifatnya gaib ini tidak ada yang mengetahui. Satu pun tidak ada yang mengetahui. Illa man irtada min rusul. Kecuali orang yang mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dari para utusan. Kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurul mughayyabat. Allah buka kepada baginda Rasul segala sesuatu yang tak kasat oleh mata. Saya tak ngalai ibn mata dia biasa. Pandang ngalai saja. Maka nama pandang ngalai ibn Allah Ta'ala. Tak kira dia itu. Napa sih itu? Maka dia mereka para guru-guru kita tak kalah seperti Syekh Bakar bin Salim yang dapat melihat neraka dan surga. Belum masih tidur pada mereka. Makanya wajah mereka tidak tidur selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jika melihat surga mereka tersenyum, dan jika melihat neraka mereka menangis. Tak kira tidur sampai menangalek. Karena tak nangalek kita ada nyalam. Tidur nyaman, ngakan nyaman. Meskipun ngiding ceramah dengan YouTube masalah neraka. Ada lupa.
Tepaklah ngakan nyaman keng meneh pandangan ben Allah taala sampean pas tak nyaman ngakan tak nyaman teh itu gimana tak nangalin apa ya oleh nyaman ngakan kita pikir bibu mendapat para mati apa ya biasa menteri nangalin atau kota nangalin kan alhamdulillah walhamdulillah menangalin menteri tetia orang-orang si andi keontongan amin Allahumma ya Rabb. Maka kaya ilmu Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh luas ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahui ada orang, tidak ada manusia yang sesempurna baginda Rasul di dalam pengetahuannya sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah Subhanahu wa taala menambah pengetahuan kita tentang baginda Rasul. Karena sampean bergaul tak cuba sangkana sampean bergaul dak ka Gusti Rasul, maka pengenalan sampean bergaul dak ka Gusti Rasul sempurna. Ongku tak ada manusia pada Gusti Rasul dari golongan para nabi, dari golongan mereka malaikat ataupun manusia, tak ada yang semisal dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhyil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad da'a limadhi safwati rabbina wa hadana وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا